If you are talking about business, then you are talking about traffic. Kalau Anda berbicara bisnis, pastinya Anda juga harus mengerti tentang traffic. Bisnis yang semakin bagus, bisnis yang semakin efektif adalah karena trafficnya semakin banyak. Karena jumlah prospek ataupun potensial customer yang begitu banyak, yang akhirnya mereka bisa terkonversi jadi customer, sehingga bisnisnya semakin meningkat. Saya membuat sebuah bangunan hotel. Ya, hotel ini bukan hanya ada hotelnya, ada pertokoan, ada juga rumah makan, ya, ada juga restoran-restoran yang fine dining dan sebagainya. Ada juga di sini ada tempat-tempat untuk kantor juga, untuk office building dan semuanya ada di sini. Jadi dalam satu gedung itu ada untuk hotel, ada apartemen, ada pertokoan, ada restoran, ada office building. Ya, satu customer datang. Tadinya dia cuma mau nginep 1 malam 2 malam, ternyata setelah lihat hotelnya, ternyata banyak pertokoan ya. Ada kayak shopping center juga, ada rumah makan, ada untuk tempat ngobrol, kafe dan sebagainya, bisa beli roti dan sebagainya. Nah, jadi poin saya adalah traffic yang masuk ke sini adalah milik dari bisnis ini. Ya, traffic yang pertama adalah traffic yang Anda kontrol. Traffic yang kedua adalah Anda tidak kontrol. Dan yang ketiga adalah traffic yang Anda miliki. Nah, jadi di situasi sekarang ya, banyak yang bilang atau mungkin Anda pernah dengar ataupun baca di sebuah artikel ataupun baca berita saat ini, wah 2023 tahun yang gelap. 2023 tahun resesi. 2023 terjadi banyak hal-hal yang mungkin bisa mengguncangkan dunia. 2023 tidak menentu bisnisnya, ekonomi tidak menentu, sekarang pun banyak masalah dan sebagainya. Di samping itu semua, mungkin masalah-masalah eksternal dan sebagainya mungkin akan terjadi. Kita sudah di penghujung tahun 2022, kita tentunya ingin harus mempersiapkan agar 2023 kita siap menghadapinya. Jangan kita takut, tapi kita harus hadapi, tapi dengan persiapan yang matang, dengan planning yang matang, dengan antisipasi yang tepat. Nah, maka di dalam video ini saya jelaskan kepada Anda ternyata supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa solid ya secara fondasi bisnis, kita harus perhatikan traffic ini. Contoh, kalau Anda punya bisnis, Anda mungkin punya konten di YouTube, di Instagram, di TikTok dan sebagainya. Lalu di situ banyak yang lihat traffic yang masuk ke TikTok, yang masuk ke YouTube, yang masuk ke Instagram Reels, YouTube Short dan sebagainya. Itu adalah traffic yang tidak bisa dikontrol. Anda bisa kontrol nggak berapa banyak traffic yang masuk ke Google, ke YouTube, ke TikTok? Nggak bisa kontrol. Setiap hari trafficnya berbeda. Ya, setiap hari sekian banyak traffic yang masuk ke marketplace pun tidak bisa kita kontrol. Ya, yang mungkin bisa kita kontrol adalah yang memang masuk ke toko kita. Misalnya kalau dia belanja, lihat di toko kita, mungkin kita bisa kontrol. Contohnya kalau misalnya toko offline, kita di minimarket gitu kan, customer yang masuk ke toko kita bisa kita kontrol dalam tanda kutip. Artinya shelf-nya sudah ada, mereka bisa pilih barang-barang sendiri, lalu mereka bisa memilih mana yang promosi, mana yang mau dipesan, dan sebagainya, mana yang mau dipilih untuk bisa mereka konsumsikan. Itu kan semua bisa Anda kontrol, Anda desain tempat Anda desain sedemikian sehingga mereka bisa Anda kontrol dalam tanda kutip. Misalnya kalau Anda punya bisnis online, mereka masuk ke landing page Anda. Di landing page Anda ada banyak katalog, ada banyak produk-produk yang Anda pasang di situ, foto-fotonya, video, testimoni, segala macam, semua Anda desain, sehingga Anda bisa mengontrol traffic yang masuk ke landing page Anda. Bahkan Anda bisa mengarahkan traffic tersebut dari cuma lihat-lihat di landing page Anda, lalu mereka langsung beli misalnya produk Anda. Gara-gara lihat landing page Anda, yang tadinya cuma lihat dari iklan. Jadi Anda masuk ke dalam kategori traffic yang dikontrol oleh bisnis ini. Kalau ini saya sebutkan hotel atau gedung lah, begitu ya. Sama aja masuk ke mall ya, berarti mall itu bisa mengontrol Anda. Karena mereka desain lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya didesain sedemikian sehingga trafficnya saya maunya lantai 3 food court, jadi banyak traffic di sana. Lantai 2 elektronik juga biar trafficnya ke sana. Lantai 1 misalnya ada kids station atau mungkin ada untuk permainan anak-anak dan sebagainya. Jadi trafficnya juga mulai di situ. Semuanya didesain
ya lantai untuk lobby, ya di situ ada atriumnya, ada mungkin exhibition dan sebagainya, sehingga traffic juga di sana. Jadi begitu Anda punya satu bisnis, Anda sebetulnya bisa mengontrol traffic yang kalau pada saat itu sudah masuk. Nah, yang tidak bisa Anda kontrol adalah yang tadi, platform-platform sosial media, ya, YouTube search engine, ya, sosial media seperti Instagram gitu kan. Nah, LinkedIn juga mungkin salah satu platform yang bisa menaikkan traffic, tapi Anda tidak bisa kontrol berapa banyak traffic yang masuk ke platform tersebut. TikTok juga sama, tapi Anda bisa membuat awareness. Anda bisa membuat konten sehingga konten tersebut dilihat oleh traffic yang masuk ke platform tersebut. Jadi Anda bisa mengintercept trafficnya, ya, pada saat Anda bikin konten di sosial media platform. Nah, jadi traffic bisa dikontrol pada saat customer masuk ke bisnis Anda. Tidak bisa dikontrol karena mungkin terlalu banyak, tidak bisa dikontrol. Tapi Anda bisa bikin awareness. Lalu, yang paling penting adalah Anda harus punya strategi supaya Anda bukan hanya bisa mengontrol, tapi Anda bisa memiliki customer tersebut. Atau customernya memang sudah milik Anda. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya saya member di dalam satu, ya saya ikut member gym, satu gym, saya member. Berarti di situ, ya, di dalam member itu ada points-nya, ada reward-reward-nya, ada voucher-voucher-nya, dan sebagainya. Jadi di situ saya milik si gym itu, karena saya adalah member dari gym tersebut. Jadi artinya gym itu memiliki saya sebagai customer-nya. Dan saya suka di gym tersebut karena saya mendapatkan reward, dapat kenyamanan, dapat kemudahan, bahkan saya bisa 24 jam ke gym tersebut misalnya, gitu kan. Sehingga saya sangat suka datang ke sana, dan bahkan karena saya suka, saya loyal, saya bawa teman saya ajak keluarga saya untuk masuk ke gym itu. Nah, gym itu bisa memiliki customer dengan program membership. Jadi salah satu cara untuk bisa memiliki traffic adalah dengan membership atau dengan membuat sebuah program loyalty, sehingga traffic yang masuk bukan hanya beli satu kali, bukan hanya beli dua kali, bahkan mereka bisa repeat lagi, dan mereka bisa bawa teman-temannya untuk bisa mendatangkan atau untuk bisa menjadi traffic untuk Anda. Nah, jadi coba Anda pikirkan di dalam bisnis Anda, bagaimana Anda bisa melihat ini menjadi satu strategi yang sangat-sangat fundamental dan sangat-sangat produktif sekali kalau Anda betul-betul melihat ini menjadi satu fundamental strategi yang membuat bisnis Anda semakin luar biasa berkembang. Nah, Anda bisa lihat tren bisnis di 2023. Kira-kira tren bisnisnya itu saya pasti di situ, berarti saya akan on track di sana. Lalu saya pikirkan strateginya. Bagaimana saya dengan sosial media, traffic yang tidak saya kontrol, tapi saya buat awareness. Setelah buat awareness, saya arahkan ke landing page saya, misalnya kalau saya bisnis online. Atau kalau saya offline, arahkan ke bisnis saya. Sehingga mereka bisa masuk ke bisnis saya. Sehingga bisa saya kontrol. Saya kontrol desainnya, dengan layout bisnis saya, dengan produk-produk yang saya pajang, display, segala macam. Saya bisa kontrol pembelian dari si customer tersebut. Setelah saya kontrol, kalau bisa saya tingkatkan, bukan hanya saya bisa mendatangkan customer saja, tapi saya bisa membuat customer tersebut bisa balik lagi, kembali lagi, dan bahkan saya bisa miliki customer tersebut, ya, dengan program loyalty ataupun membership. Nah, semoga apa yang saya bagikan buat Anda mengenai traffic ini, ya, bisa membuat Anda semakin lebih terbuka lagi wawasannya untuk menentukan dan mempersiapkan strategi yang efektif supaya Anda bisa siap menghadapi 2023 yang katanya adalah resesi. Tapi menurut saya, seperti filosofi semut, kalau semut itu tidak pernah berhenti, pada saat dia di musim panas, dia memikirkan musim dingin. Pada saat dia di musim dingin, dia memikirkan musim panas. Jadi, selalu sedia payung sebelum hujan. Dan sedia payungnya saran saya jangan satu, tapi kalau bisa dua, dan yang kuat. Sehingga kalau hujan angin, tetap Anda bisa survive. Saya Anda Hilman, sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.